Hello guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan Serba 3. Setiap perbatasan negara memiliki sejarah, dinamika, dan tantangan sendiri yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan wilayah suatu negara di sekitarnya. Tantangan ini seringkali memerlukan upaya diplomatik, negosiasi, dan kerjasama internasional untuk meredakan ketegangan dan mempromosikan perdamaian supaya tidak terjadi peperangan. Nah, berikut 3 perbatasan paling berbahaya di dunia. Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, perbatasan Sahel adalah kawasan semi gurun yang membentang melintasi Afrika di antara gurun Sahara di utara dan Sabana di selatan. Meskipun Sahel bukanlah satu negara, perbatasan-perbatasan di wilayah ini merupakan batas-batas geografis dan administratif antara negara-negara yang berbagi wilayah Sahel. Beberapa negara dan daerah yang terletak di wilayah Sahel antara lain Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Chad, Sudan, dan Eritrea. Sahel adalah kawasan geografis yang membentang melintasi Afrika di antara gurun Sahara di utara dan Sabana di selatan. Wilayah Sahel sering menghadapi tantangan seperti kekeringan, kerawanan pangan, konflik bersenjata, terorisme, perdagangan ilegal, dan migrasi. Beberapa negara di wilayah Sahel menghadapi konflik bersenjata, terorisme, dan ketidakstabilan politik. Kelompok teroris seperti Al-Qaeda di Maghreb Islam atau AQIM dan Boko Haram beroperasi di sini. Wilayah Sahel telah menjadi tempat bagi kelompok-kelompok teroris yang mengancam keamanan internal dan regional. Sahel menjadi jalur utama untuk perdagangan ilegal, termasuk perdagangan manusia, narkotika, senjata, dan barang-barang langka lainnya. Ini dapat menyebabkan peningkatan kejahatan serta mengganggu keamanan di wilayah tersebut dan menjadikan tempat ini menjadi perbatasan paling berbahaya di muka bumi. Yang kedua, perbatasan antara Korea Utara dengan Korea Selatan adalah salah satu perbatasan yang paling berbahaya dan penuh ketegangan di dunia. Perbatasan ini dikenal sebagai zona demilitarisasi atau DMZ Korea yang memisahkan dua negara Korea secara fisik. Konflik antara kedua negara ditambah dengan retorika keras dan ketegangan militer menciptakan lingkungan yang sangat tegang. DMZ Korea adalah area perbatasan selebar sekitar 4 km yang membentang dari Laut Kuning di sebelah barat hingga Laut Jepang di sebelah timur. Wilayah ini berfungsi sebagai zona netral dan dilindungi oleh persetujuan gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea antara 1950 sampai dengan 1953. DMZ ini merupakan salah satu wilayah paling kuat dijaga di dunia. Tidak ada lalu lintas komersial atau perjalanan manusia antara Korea Utara dan Korea Selatan. Perbatasan ini menjadi salah satu perbatasan yang paling tertutup di dunia. Sejumlah insiden telah terjadi di DMZ, termasuk insiden di mana tentara Korea Utara dan Korea Selatan berhadapan satu sama lain. Pada beberapa kesempatan, infiltrasi dari Korea Utara ke Korea Selatan atau sebaliknya juga telah terjadi. Walaupun ketegangan ada, terdapat upaya-upaya diplomatik dan perundingan yang berlangsung untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan hubungan antara kedua negara. Beberapa pertemuan tingkat tinggi dan perundingan telah berlangsung dalam upaya mencapai perdamaian berkelanjutan. Perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan adalah salah satu contoh perbatasan yang kompleks dan berpotensi berbahaya di dunia. Meskipun ada upaya-upaya untuk meredakan ketegangan dan membangun dialog, situasinya tetap rawan dan terus diawasi oleh komunitas internasional. Yang ketiga, perbatasan antara Chad dengan Libya adalah salah satu perbatasan yang memiliki sejarah ketegangan dan konflik di wilayah Afrika Utara. Perbatasan Chad-Libya memiliki panjang sekitar 1055 km, membentang di sepanjang wilayah gurun di utara Chad dan selatan Libya. Selama beberapa dekade, perbatasan ini telah menjadi pusat ketegangan dan konflik antara Chad dan Libya.
Ada beberapa insiden perbatasan dan pertempuran yang terjadi antara pasukan militer kedua negara. Salah satu konflik terkenal antara Chad dan Libya adalah Toyota War pada tahun 1987. Konflik ini melibatkan pasukan Chad yang menggunakan kendaraan Toyota yang dimodifikasi untuk tujuan militer melawan pasukan Libya. Pada tahun 1980-an, pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, terlibat dalam konflik di Chad dengan mendukung kelompok pemberontak. Konflik ini menjadi salah satu aspek dari rivalitas dan pertikaian antara Chad dan Libya. Konflik di Darfur, wilayah barat Sudan, juga berdampak pada perbatasan Chad-Libya karena adanya pergerakan kelompok bersenjata dan pengungsi yang melintasi perbatasan ini. Seperti wilayah perbatasan lainnya, perbatasan Chad-Libya juga merupakan jalur untuk perdagangan ilegal, termasuk perdagangan manusia, narkotika, dan senjata. Meskipun beberapa konflik dan ketegangan telah terjadi di wilayah perbatasan Chad-Libya, upaya-upaya diplomatik dan kerjasama regional juga telah dilakukan untuk meredakan ketegangan dan mempromosikan perdamaian. Situasi di wilayah ini dapat berubah seiring waktu, dan sumber-sumber berita terpercaya sering memberikan informasi terbaru tentang perkembangan di perbatasan ini. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.